Halo teman-teman, saya Kamal Jenny. Bersama teman saya Kristianto, Henry Wijaya, Christian Panestu, akan mempresentasikan hasil penelitian kami, analisis sentimen ulasan pengguna e-commerce untuk user recommendation menggunakan multinomial naive Bayes dan K-means. Menurut Lee Kunlin, jumlah review, rating produk, standar deviasi rating, bantuan, dan sentimen berpengaruh pada penjualan produk di sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, ulasan pelanggan dalam perusahaan sangat dibutuhkan. Analisis sentimen untuk menentukan polaritas satu ulasan dapat dilakukan secara manual. Tetapi seiring bertambah sumber ulasan, maka semakin banyak juga waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan polaritas opini tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan metode pembelajaran mesin untuk mengklasifikasi polaritas opini dari sumber data yang sangat banyak tersebut. Algoritma multinomial naive Bayes terbukti memiliki akurasi di atas 80% dalam menganalisis sentimen berdasarkan dua penelitian yang dilakukan oleh Alvina dan Kilu. Beberapa tahun terakhir, minat dalam menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen dalam pernyataan yang ditemukan di media sosial, situs ulasan, dan kelompok diskusi terus meningkat. Penelitian ini mengolah alasan dalam e-commerce busana karena e-commerce busana berkembang dan bertambah secara pesat. Terbukti melalui pernyataan Agarak yang berkata bahwa industri tekstil ini memiliki nilai 33 miliar dolar Amerika Serikat. Penelitian ini menganalisis ulasan pelanggan dalam e-commerce pakaian wanita dengan membuat model multinomial naive Bayes untuk mengklasifikasikan sentimen dalam pesan suatu pelanggan terhadap suatu produk masuk ke dalam kelas merekomendasikan produk atau tidak merekomendasikan produk, serta model kami untuk melakukan topik modeling dengan membentuk cluster mengenai topik-topik yang sedang trending mereka menghasilkan ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Maka suatu perusahaan e-commerce dapat meningkatkan profit dan memberikan rekomendasi jenis pakaian tersebut. Pendalaman pelanggan yang dapat menarik pengguna untuk melakukan impulse buying. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Mengimplementasikan metode Cummings untuk melakukan klasterisasi terhadap topik-topik yang sedang trending dalam urusan pengguna. Yang kedua, mengimplementasikan metode multinomial naive Bayes classifier untuk melakukan klasifikasi sentimen suatu ulasan guna masuk ke dalam kelas merekomendasikan produk atau tidak merekomendasikan produk. Ketiga, mengolah hasil klasifikasi rekomendasi produk pada ulasan pengguna agar dapat menentukan rekomendasi jenis pakaian yang sesuai untuk pengguna. Dataset yang digunakan diperoleh dari website Kaggle, yaitu Women's Clothing E-commerce Review. Di dalamnya terdapat data-data mengenai jenis pakaian yang dibeli, umur customer, judul ulasan customer, isi ulasan customer, ratingnya, beserta direkomendasikan atau tidaknya oleh customer tersebut. Di dataset ini, kolom yang digunakan yaitu title, review, dan feedback. Sentimen analisis. Sentimen analisis merupakan proses yang mengotomasikan penambangan dan klasifikasi pendapat, pandangan, emosi, dan sentimen dataset teks yang tidak terstruktur dengan bahasa mesin dan pemrograman komputer. Dalam analisis sentimen, teks diklasifikasikan ke dalam kategori seperti positif, negatif, ataupun netral. Dalam penelitian ini, sentimen pada ulasan pengguna akan diklasifikasikan ke dalam kategori direkomendasikan dan tidak direkomendasikan. Topik modeling. Topik modeling merupakan salah satu pendekatan pada text mining dengan melakukan penemuan data teks yang tersembunyi dan menemukan hubungan antara teks dari suatu korpus. Sederhananya, bahwa topik modeling adalah pengelompokan dari data teks berdasarkan suatu topik tertentu. Cara kerjanya sama seperti clustering, yaitu mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripannya. Topik modeling tersebut unsupervised learning karena data tidak memiliki label. Secara sederhana, suatu dokumen dalam korpus mengandung proporsi tersendiri dari topik-topik yang dibahas sesuai kata-kata yang terkandung di dalamnya. Salah satu contoh aplikasi topik modeling yaitu menganalisiskan sistem dengan mengekstrak sebuah dokumen untuk melihat topik yang terkandung, kemudian mencari kesamaannya dengan dokumen-dokumen lain. Jadi, model yang digunakan masing-masing dari pendekatan teknik data mining yang berbeda, yaitu unsupervised dan supervised. Yang pertama,
menggunakan algoritma unsupervised yaitu multinomial naive Bayes yang merupakan metode klasifikasi berdasarkan frekuensi untuk teks di mana suatu dokumen direpresentasikan oleh kumpulan kata yang muncul dari dokumen tersebut. Kemudian algoritma unsupervised yaitu K-means clustering yang diterapkan dengan membagi data berdasarkan kemiripan karakteristik, kemudian dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Sedangkan karakteristiknya yang berbeda akan dikelompokkan ke klaster lain. Setelah itu, memasuki tahap preprocessing data untuk metode text mining. Yang pertama diawali oleh scaffolding, yaitu mengubah semua huruf yang tadinya ada huruf kapital di dokumen jadi huruf kecil semua. Selanjutnya tokenizing, yaitu pemotongan teks jadi elemen yang tipe elemennya disebut token. Setelah itu, memfilter kata dengan mengambil kata-kata yang penting dari token pakai stop word. Kemudian melakukan stemming, yaitu kata-kata yang tadinya bentuknya bervariasi, seperti misalnya ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata ganti, akan diubah jadi kata dasar. Setelah data dipreproses, lanjut ke tahap conversion matrix, yaitu yang fungsinya menyimpulkan performa klasifikasi dari classifier ke data testing, dengan membandingkan hasil klasifikasi dari kelas aktual, yaitu data sebenarnya, dengan kelas prediksi. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengambilan data. Dataset yang telah dijelaskan sebelumnya diunduh melalui Kaggle dalam format CSV. Oleh sebab itu, dataset dibaca dengan menggunakan function read CSV dalam library Pandas. Setelah membaca dataset, dilakukan data cleaning agar data-data yang salah dapat dikoreksi atau dihapus. Selanjutnya dibentuk data frame baru yang berisi 3 kolom saja untuk menghilangkan fitur yang tidak signifikan, yaitu kolom original review text yang berisi ulasan pengguna tanpa preproses, fitur review yang berisi tergabungan teks dari judul dan isi ulasan pengguna yang akan dipreproses, dan target feedback yang berisi ulasan tersebut merekomendasikan produk atau tidak. Setelah itu, emoticon yang biasa digunakan dalam ulasan harus diubah menjadi arti kata dari emoticon tersebut, karena pada tahap praproses akan menghilangkan spesial karakter. Selanjutnya adalah tahap praproses data, di mana data-data yang mentah akan diolah menjadi data berkualitas. Tahap pertama yang dilakukan dalam praproses adalah scaffolding, di mana semua huruf yang merupakan huruf kapital akan diubah menjadi huruf kecil. Dalam penelitian kami, scaffolding diimplementasikan dengan menggunakan lower function. Selanjutnya adalah tahap tokenization, di mana setiap kalimat ulasan akan diubah ke dalam bentuk array of words, sehingga jika terdapat kalimat baju yang dijual sangat bagus, akan berubah menjadi array yang indeks pertamanya berisi baju, indeks keduanya berisi yang, dan seterusnya sampai indeks terakhir yang berisi bagus. Tokenization diimplementasikan dengan menggunakan word tokenize dari library Natural Language Toolkit. Selanjutnya adalah tahap non-alphabet removal, sehingga noise yang merupakan huruf-huruf seperti dikit angka ataupun special character akan dihilangkan dalam kalimat ulasan. Dalam penelitian kami, non-alphabet removal diimplementasikan dengan menggunakan function isalpha dan regrex yang mengubah karakter non-alphabetic atau dikit angka menjadi spasi. Selanjutnya adalah tahap word filtering, di mana kata-kata yang biasanya digunakan dalam suatu kalimat akan dihilangkan, sehingga kata oleh dan kata pada yang merupakan kata sambung akan dihilangkan setelah proses filtering. Word filtering diimplementasikan dengan menggunakan library Natural Language Toolkit untuk mendapatkan list kata-kata yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris, ulasan. Selanjutnya adalah tahap correction, di mana kata-kata yang salah ketik dikoreksi ke dalam bentuk bakunya. Correction diimplementasikan dengan menggunakan model speller dan spell checker untuk mengoreksi setiap kata dalam ulasan. Dua model tersebut digunakan karena ada beberapa kata yang tidak dapat dikoreksi oleh speller, tetapi dapat dikoreksi oleh spell checker. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah tahap stemming, di mana imbuhan seperti awalan dan akhiran akan dihilangkan dalam setiap kata ulasan dan imbuhan. Stemming diimplementasikan dengan menggunakan Snowball Stammer dari library Natural Language Toolkit. Snowball Stammer dapat menghilangkan dua akhiran sekaligus, sehingga according dengan sebelumnya dapat diubah dengan benar menjadi according. Selanjutnya adalah tahap data splitting untuk membagi data menjadi dua jenis data, yaitu data latih dan data uji. Akan tetapi, sebelum membagi data,
Terdapat masalah imbalance dataset dalam data frame, di mana jumlah data dengan target recommended 4 kali lebih banyak dari data not recommended. Hal ini dapat menyebabkan model menjadi overfit. Oleh sebab itu, akan dipisahkan terlebih dahulu data dengan target recommended dan not recommended ke dalam dua data frame yang berbeda. Kemudian, data frame recommended diacak urutan data di dalamnya dengan menggunakan shuffle. Lalu, mengambil hanya 5.000 data dari data frame recommended tersebut dengan menggunakan head function dengan parameter 5.000. Selanjutnya, data frame recommended dan not recommended digabungkan kembali dengan menggunakan function append. Hasilnya, dataset telah seimbang dengan selisih antara kedua data target kurang dari 1000. Selanjutnya, dataset akan dibagi menjadi data latih dan data uji dengan menggunakan trend test split, di mana data latih sebanyak 20% dan data uji sebanyak 30% dari keseluruhan data. Selanjutnya adalah tahap data visualization, di mana setiap ciri penting dalam setiap jenis data akan divisualisasikan. Word cloud memvisualisasikan suatu kata penting berdasarkan ukuran dari kata tersebut. Melalui hasil word cloud pada data latih dan data uji, dapat dilihat bahwa pembagian data splitting telah merata. Karena visualisasi word cloud tidak menunjukkan banyak frekuensi dari setiap ciri penting, maka digunakan practice yang dapat menunjukkan hal tersebut. Berdasarkan hasil dari common words pada practice, dapat lebih dipastikan bahwa pembagian data splitting telah merata. Selanjutnya adalah pembentukan model Multinomial Live Bias atau MNB. Karena mesin hanya dapat mengolah data numerik, maka ulasan pengguna perlu divektorisasi terlebih dahulu dengan menggunakan fitur extraction method seperti convectorizer dan TF-IDF transformer. Fitur extraction method di pipeline dengan model AMD agar dapat dioptimasi parameternya secara bersamaan. Setelah itu, dideklarasikan kombinasi parameter yang akan diseleksi. N-gram merupakan gabungan dari N kata untuk vocabulary dari fitur extraction method, sehingga jika N sama dengan 1 berarti unigram yang merupakan gabungan dari satu kata, jika 2 berarti bigram yang merupakan gabungan dari 3 kata, dan jika 3 berarti trigram yang merupakan gabungan dari 3 kata. 1,3 dalam N-gram range menunjukkan gabungan antara unigram, bigram, dan trigram untuk vocabulary. Min-df menunjukkan minimum frekuensi suatu ciri dapat masuk ke dalam vocabulary, max-def menunjukkan maksimum frekuensi suatu ciri dapat masuk ke dalam vocabulary, dan norm merupakan jenis normalisasi yang digunakan oleh TF-IDF transformer. Selanjutnya, dilakukan optimasi parameter dengan menggunakan grid search CV. Karena parameter scoring berisi akurasi, maka dicari kombinasi parameter untuk model pipeline yang dapat menghasilkan akurasi terbaik. Karena parameter CV95, maka terdapat 5 iterasi untuk setiap kombinasi parameter yang diseleksi, di mana setiap iterasi menggunakan bagian data yang berbeda-beda untuk memvalidasi model berakurasi baik pada setiap bagian data. Setelah itu, model grid search CV dilatih dengan menggunakan atribut dan target dari data latih. Setelah selesai, model grid search CV akan menampung model dengan kombinasi parameter terbaik. Selanjutnya, model terbaik tersebut memprediksi atribut dari data uji untuk dievaluasi. Selanjutnya, model dievaluasi dengan menggunakan conversion matrix dan classification report dengan membandingkan target aktual dari data dan target dari prediksi model. Hasilnya adalah, model memiliki akurasi sebesar 87,84% serta nilai precision, recall, dan F1 score untuk setiap target di atas 85%. Topik modeling with k-means. Pada tahap pertama dari topik modeling with k-means ini, harus membuat fungsi remove shortwords dahulu. Remove shortwords ini untuk menyeleksi kata-kata dalam ulasan pelanggan yang memiliki panjang huruf kurang dari 4. Kenapa harus kurang dari 4? Karena kata-kata yang kurang dari 4 ini tidak cocok untuk menjadi topik kemungkinan besar, karena itu harus difilter dahulu. Nah, setelah seleksi kata-kata tersebut, kata-kata yang tersisa akan dikonversi ke dalam vektor kata-kata menggunakan TF-IDF vectorizer. TF-IDF vectorizer ini akan mengkonversi frekuensi dari kata tersebut ke dalam bentuk probabilitas. Nah, nanti banyak fitur yang dihasilkan juga dibatasi 1000 dengan parameter max_features 1000, agar 1000 most common words saja yang dapat dijadikan sebagai suatu topik. Nah, setelah dapat 1000 topik ini, harus dicari 4 topik yang benar-benar trending, yang top. Karena itu akan kita reduksi melalui truncated SVD. Truncated SVD ini akan mereduksi dimensi topik menjadi 4 dengan mengisi parameter dalam truncated SVD n components sama dengan 4. Setelah itu, truncated SVD disesuaikan atau di-training dengan 1000 hasil topik vektorisasi dari TF-IDF untuk melakukan dekomposisi matriks. Nanti, dimensi dari topik direduksi menjadi 4 dalam bentuk SVD matrix. Menggunakan print topics, kita bisa melihat 4 topik yang dipilih oleh algoritmanya. Nah, setelah melihat hasil 4 topik tersebut, maka topik-topik trending telah didapatkan.
Setelah mendapat 4 topik training tersebut, maka langkah selanjutnya adalah melakukan klasterisasi setiap teks ulasan pelanggan terhadap 4 topik trending menggunakan K-means clustering. Karena banyak topik trending ada 4, maka clustersnya yaitu n_clusters 4. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menyesuaikan K-means dengan data-data setiap ulasan yang telah direduksi. Untuk mereduksi dimensi dari datanya menjadi 2, menggunakan TSNI agar dapat divisualisasikan pada langkah selanjutnya. Nah, setelah membentuk model TSNI ini disesuaikan dengan data-data setiap ulasan tersebut untuk bisa mentransformasikan data-data menjadi 2 dimensi saja agar visualisasi secara 2 dimensi pada tahap selanjutnya. Nah, berikut adalah tahap clustering visualization. Dengan menggunakan Seaborn, hasil klasterisasi setiap ulasan atau titik data tersebut terhadap 4 topik trending yang telah diseleksi dapat divisualisasikan dalam scatterplot 2 dimensi. Hue diisi berdasarkan hasil klasterisasi label oleh K-means terhadap setiap data ulasan agar dalam visualisasi dapat terlihat hasil klasterisasi dengan menggunakan warna yang berbeda. Setelah model dibuat, sekarang waktunya untuk evaluasi modelnya. Kita bisa mengevaluasi hasil model K-means tersebut dengan melihat beberapa ulasan pengguna yang asli masuk ke dalam topik training yang mana. Nah, mari kita lihat. Pada tahap ini, kita bisa lihat topik training yang diseleksi topik keempat membahas tentang topik mengenai ukuran pakaian yang kecil dalam ulasan. Ketika dicetak beberapa ulasan diantaranya, dapat dilihat bahwa 4 dari 5 ulasan tersebut memang membahas mengenai ukuran pakaian yang kecil, di mana ulasan-ulasan tersebut mengandung kata-kata seperti small, petite, dan lain-lain. Sehingga klasterisasi oleh topik trending K-means ini dapat disimpulkan cukup akurat, walaupun tidak ada label aktualnya dalam dataset. Dilakukan juga validasi internal menggunakan silhouette coefficient untuk melakukan validasi terhadap hasil klasterisasi. Nah, hasil dari silhouette score tersebut adalah 0,2689. Nah, yang menunjukkan bahwa model tersebut berhasil melakukan klasterisasi topik dengan cukup baik, di mana silhouette coefficient yang bernilai positif menunjukkan bahwa konfigurasi klasterisasi telah sesuai. Akan tetapi, karena nilai silhouette coefficient berada dalam range 0,26 hingga 0,5, maka klasterisasi topik memiliki struktur yang masih lemah. Berikut adalah tahap Customer Recommendation Implementation. Pada tahap ini ada 4 subtahap, yaitu Remove Insignificant Features, Grouping, Count Recommended Values, dan Filtering. Pertama adalah tahap Remove Insignificant Features, di mana ditentukan maksimum dan minimum age dari range age yang ada pada customer-customer yang memberikan review. Dengan menggunakan fitur cut pada library Pandas, kita bisa mengkategorikan rentang umur-umur, di mana rentang umur 10-20, 20-30, sampai 90 hingga 100 dikategorikan untuk ditampung pada fitur baru yaitu age range. Nah, dari fitur baru ini, kita akan selanjutnya menghilangkan fitur-fitur yang tidak digunakan untuk mengetahui jenis pakaian, sehingga akan dibentuk satu data frame baru yang hanya menampung fitur age range sebagai rentang umur pelanggan, class name sebagai jenis pakaian yang diberikan ulasan oleh pelanggan, dan recommended IND sebagai penentu suatu pelanggan merekomendasikan produk atau tidak berdasarkan ulasan yang diberi. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan berdasarkan rentang umur dan jenis pakaian yang dibeli oleh pelanggan-pelanggan dalam rentang umur tersebut. Nah, artinya sekarang harus membuat pasangan-pasangan antara rentang umur dan jenis pakaian tertentu. Setelah terbentuk pasangannya, dihitung dalam dataset berapa row data dengan pasangan tersebut yang fitur recommended IND-nya berisi 1 atau recommended. Sehingga hasil dari hal ini dapat diketahui untuk setiap pasangan rentang umur dan jenis pakaian yang direkomendasikan jenis pakaian pada rentang umur tersebut ada berapa banyak. Nah, pada kesimpulannya, dengan menggunakan model multinomial Naive Bayes dapat diimplementasikan untuk klasifikasi ulasan dengan akurasi 87,84%. Dan untuk model K-means dapat diimplementasikan untuk mengklasterisasi topik trending dalam ulasan pelanggan. Serta rekomendasi melalui library Pandas, hasil klasifikasi ulasan pelanggan dapat diolah untuk rekomendasi jenis-jenis pakaian yang sesuai untuk pelanggan-pelanggannya. Hal ini menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian dari pembuatan model ini. Sekian dari kami, terima kasih.